Halo sobat my own channel. Hari ini saya kedatangan tamu. Kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu sih. Ini karena ada yang jual, katanya butuh duit. Dan laptop ini katanya mati total. Jadi saya ambil dan sekarang saya mau cek bagaimana kerusakannya. Casnya juga tidak ada. Ini mungkin kerusakannya akibat cas universal. Tapi sekarang saya ada pakai menggunakan casnya laptop Toshiba. Acer juga bisa. Yang penting cocok. Saya tes dulu outputnya. Sorry, ini mungkin sorry, gambarnya agak gelap ini. Aduh, sorry. Inputnya 19 volt dari sorry ya. Ya, kayaknya kelihatan ya gitu. Ya, oke. Itu ini kita bisa lihat 19,3 volt. Ya, 19,3. Saya untuk menghidupkan laptop, kita akan tes. Memang betul, ternyata tidak ada respon sama sekali di bagian indikatornya. Ini 0 respon. Nol respon sama sekali, no. Bagian baterai tetapi harusnya volt ya, tapi tidak ada respon, berarti memang laptop ini mati total. Memang laptop ini notebook apa laptop ya, Axio yang ini, bukan, Asus yang tipe ini, Sony Master. Mati apa hidup ya. Oke, kalau begitu saya pause videonya dan untuk supaya bisa buka dan cek di bagian dalamnya. Oke, setelah dibuka kita lihat kondisinya. Ternyata sudah ada yang pernah membukanya. Baut yang ini juga kosong, ini juga kosong. Sekarang waktunya untuk pengetesan. Kita tancap lagi power supply yang rakitan ini, power supply rakitan ini. Power supply rakitan kita tancap lagi dan tes. Ingat, yang harus diperhatikan saat mengecek sebuah laptop yang mati total, sebenarnya wajib untuk membuka keseluruhannya untuk mainboard ini. Iya juga sebenarnya keseluruhan.
Tapi cek dulu baterainya, kita cabut dulu biar jangan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Buka. Nah, sebenarnya wajib untuk membuka seluruhnya sampai untuk mainboard bagian sini, bagian sebelah kanan kiri ini. Tapi karena nol, tidak ada respon sama sekali pada bagian indikator charger, jadi perakiraan untuk mengeceknya ya kita cukup buka bagian atas dan cek. Nah, awalnya kita harus cek inputnya. Kita cek inputnya dulu. 0 aja. 0 di pada input 0. Waduh. 19. Nah, sekarang kita cek bagian inputnya. 19 volt muncul, 19 volt ya. 19 volt, dia harus melewati ini bagian fuse. Kayaknya ini bagian ini, kayaknya ini fuse MOSFET 1 2. Dia harus melewati ini dulu baru bisa. Oh, di sini cuman 9,0, 0,9, berarti sekitar fuse ini ada bermasalah. Bagian MOSFET yang ini, karena ini bagian jalur ini ya. Oh iya, kayaknya MOSFET-nya kena nih. Ini 19 volt ada. Output 0,7, cuma 0,7 97. Oke, berarti bisa diasumsi bagian MOSFET ini kena. Bagian MOSFET salah satunya ada yang jebol. Jadi kita bisa cek untuk 0,7. Coba kita cek. Kita buka dulu keseluruhan mainboardnya. Oke, setelah buka kita cek. Karena batas arusnya cuman di batas tegangannya cuma sampai pada sini, tidak melewati ini fuse juga, sikring juga, maka dipastikan tidak ada arus yang masuk untuk tegangan yang masuk untuk menghidupkan kayak 2 volt tegangan, untuk yang tegangan 2 volt, 5 volt standby, tegangan inti dari notebook ini, laptop ini. Nah, untuk itu kita coba menggantikan dulu fuse-nya, pindahkan ke bus buzzer untuk cek ya. Oke, berarti ini artinya tandanya short, berarti bagian MOSFET ini sudah short dan tidak berfungsi lagi.
Mungkin jadi yang satunya bunyi, yang satunya tidak. Berarti MOSFET yang satunya ini ada sudah short. Oke, kita coba menggantikan MOSFET yang ini. Tipe MOSFET ini mungkin bisa teman-teman bisa lihat. Aduh, saya coba. Tipe MOSFET-nya B berapa nih? 8P 8P0112. Tapi intinya MOSFET, coba kita lihat yang bagian MOSFET di laptop lain, notebook lain yang untuk inputnya. Kita lihat dulu. Saya pause untuk mencari MOSFET-nya dulu. Oke, ternyata ada. Ini bagian sini ada 2 MOSFET yang ini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini saya akan mencabutnya untuk menggantikan menggantikan di sini. Setelah dicabut ini, kita akan menggantikan pada mainboard yang ini. Oke, sudah kita cabut. Bagian sini sudah dicabut. MOSFET yang tadi. Nah, sekarang kita akan menggantikan dengan ini yang lama, MOSFET yang lama. Kita akan menggantikan dengan yang tadi sudah dari bekasnya notebook Axio. Bukan, dari bekasnya Acer. Ingat posisinya harus pas biar oke, saya pause lagi. Sudah disambung. Ini sudah posisinya sudah tepat. Lihat bagian sudut bagian kiri sama kanan ini, bagian sudut kiri dan kanan ini harus pas. Ingat, perhatikan supaya jangan ada short lagi. Kayaknya sudah oke. Kita berikan pendingin dulu, kipas dulu. Ini kipas saya. Ini kipas untuk mendinginkan mesin. Saya buat sendiri, buat dari bekas untuk kipas power ampli. Saya ambil untuk menggunakan 12 volt DC dari power supply. Oke, sudah rangkaian. Setelah itu oke, sudah dingin. Kita cek lagi. Oke, setelah kita lepaskan tadi ini selesai, dan kita harus cek ulang. Cek dulu. Ya, kita cek lagi. Kalau misalnya setelah ini ada masalah, berarti sendiri kita tahu dia harus melewati arus ini dulu. Oke, lihat teman-teman, sudah bisa.
kita bisa langsung pastikan. Aduh, oh sorry buzzer tadi. Sorry. Oke, tegang standby ada. Aduh. Oke. 1,3. Nah, kita harus cek lagi. Coba karena sudah ada arus yang masuk, kita coba cek dulu power inputnya. Kita pasang pada mainboard, kita pasang pada ini. Sip, Yombex. Ya. Oke. Deal. Ya. Oke, setelah itu, waduh, sorry. Oke. Sip. Waduh, tadi ada menyala sedikit tapi mati lagi. Wah, deal, done, mantap, done. Ini dia si jali. Coba kita hidupkan. Waduh, mantap. Saudara teman-teman, lihat, deal. Ya lumayan. Memang layarnya, sorry, soket ini belum normal, jadi makanya gitu. Yes, deal, sip. Oke, done. 100% berhasil. Yoi my man. Oke, sudah. Kalau begitu hasil ternyata cuman MOSFET sini yang mengalami gangguan short. Jadi ternyata oke. Tuh, mati. Oh, mungkin ada dari tangan saya. Sorry, short dari tangan saya. Oke, itu mati. Atau tegangan inputnya kurang bagus ini soketnya. Oke, kita akan cek dulu, kita akan pasang dulu, kancing dulu bautnya biar. Oke, saya pause untuk kancing baut. Yoi, kita tes lagi. Duh, sorry, mati. Ini power supply, ini karena soketnya tidak pas makanya seperti ini. Menyala. Yoi my man. Yombex. Sip. Nyala. Power supply powernya dihidupkan lagi. Yoi. Sip. Kita tinggal menikmati hasil. Oke, dan deal. Arel, ternyata yang pemiliknya nama Arel. Pemilik
laptop ini namanya Arel ya, tapi karena sudah dijual katanya mati total dan tidak bisa diperbaiki. Lihat baut satunya saja tidak ada. Jadi saya ini bagian harddisk ini tadi di sini sebenarnya, tadi di bagian mesin mainboard sini, bagian mainboard, tapi saya sudah pindahkan ke harddisk. Tadi di bagian sini, ini bagian sini yang tidak ada baut. Oke, sudah mati lagi. Ini akibat chargernya, bagian chargernya kurang bagus karena chargernya tidak cocok, jadi kita goyang-goyang. Tapi tidak apa-apa, saya akan perbaiki bagian charger ini biar aman tentram. Nah, ini kepalanya. Oke, demikian ya, ini udah mau dibilang tips atau apa ya sebenarnya? Enggak tips sih, vlog aja, vlog saya cara memperbaiki laptop mati total Asus tipe Asus tipe ini, Asus tipe ya X200CA mainboard Cina, made in China. Oke. Terima kasih, sekian tutorial sih, vlog saya sebenarnya. Oke, selamat sore semua, sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Jangan lupa like-nya, jempolnya, dan subscribe di bagian bawah. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar kerusakan, mungkin kita bisa saling sharing, kita bisa bagi pengalaman yang saya tahu untuk jangan ada lagi dusta di antara kita. Oke. Bye bye.